Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Abdurrahman Haris. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proyek UAS saya, yaitu ada dua aplikasi. Yang pertama ada Frozen Food dan juga yang kedua Cashless. Nah, jadi kenapa sih dibuat dua aplikasi gini? Nah, jadi yang pertama Frozen Food itu untuk e-commerce-nya, lalu yang kedua itu untuk e-wallet-nya. E-wallet-nya itu yang cashless ya. Nah, jadi ini hubungannya kayak e-commerce-nya tuh Tokopedia, lalu e-wallet-nya itu GoPay. Jadi mereka bisa app to app terkoneksi gitu, saling terhubung. Nah, jadi kayak Shopee dan Shopee Pay juga kayak gitu. Nah, jadi ini juga melatih saya buat belajar tentang studi kasus baru yang ini. Nah, ketiga, arsitektur sistem, dua aplikasi, dua backend dan dua database. Jadi Flutter app dari Frozen Food ini adalah sebagai front end-nya dari Frozen Food, lalu backend-nya menggunakan Gin Firebase backend. Jadi di sini pakai Go language dan Gin backend. Nah, setelah saya di sini menggunakan database MySQL, sama juga seperti yang Cashless. Di sini Flutter app-nya buat Cashless buat front end-nya. Ini saya di sini menulis repo saya dari dompet kampus. Lalu yang kedua backend-nya menggunakan Go juga, Golang dan Gin backend. Dan juga database-nya menggunakan MySQL. Jadi poin pentingnya itu kedua sistem ini tidak berbagi database sama sekali. Mereka cuma saling kirim data lewat link. Persis seperti dua perusahaan berbeda yang terintegrasi. Kayak Frozen Food. Jadi fitur-fitur yang ada di Frozen Food ini seperti kayak katalog, produk. Di sini bisa mencari produk-produknya apa aja. Lalu ada keranjang real time, jadi misal kita hapus kuantitinya atau kita tambahin produk baru, dia bakal langsung update. Terus ada tip metode bayar. Di sini kita cantumkan cashless-nya, jadi aplikasi buat e-wallet-nya kita yang bakal kita bikin nanti, yang sudah saya bikin. Terus ada transfer bank sama virtual account. Jadi ini buat demi aja ya. Jadi misal kita pilih itu, ntar langsung selesai transaksinya, jadi nggak langsung ke aplikasi cashless. Nah, terus di sini ada menu transaksi. Di sini berisi tentang riwayat dan status pembayaran ala-ala Stripe yang di luar juga. Jadi di sini ada juga tentang dark mode-nya. Jadi misal keterangan nih, kita pengen pakai dark mode bisa juga. Nah, jadi kita lanjut lagi di cashless e-wallet-nya. Nah, jadi saya di sini loginnya menggunakan Firebase dan Google. Jadi autentikasinya cepat dan terpercaya. Jadi kita minta verifikasi. Jadi kita login, kita bikin akun, terus kita verifikasi lagi lewat email. Nah, di situ kita login, kita dapat key-nya. Nah, dari key-nya itu kita dapat dari Firebase. Nah, dari Firebase kita kirim ke emailnya gitu. Nah, jadi kita cek emailnya buat verifikasi kalau itu tuh kita yang bikin, dan juga verifikasi kalau ini tuh aman kalau kita yang key-nya kita yang bikin gitu. Nah, habis dari situ ini ada pin transaksi digitnya. Terus ada dua faktor berlapis. Jadi di sini juga ada OTP email sama OTP autentikator. Nah, terus juga di sini ada login biometrik, lalu ada QR scanner, dan terima app to app. Jadi terima app to app ini misal kita mau check out di Frozen Food yang tadi, kita pilih metodenya yang cashless. Jadi dari cashless dia langsung pindah ke menu ke aplikasi cashless ini. Jadi langsung ada rincian biayanya, lalu tinggal transaksi. Nah, jadi alur integrasi pembayaran. Nah, jadi pertama yang saya bilang, kita misal udah milih produknya nih, apa saja yang kita pilih, terus lalu kita check out. Nah, di deep link Frozen buka cashless otomatis app to app, jadi langsung masuk ke cashless-nya. Jadi dari Frozen Food itu ngirim data deep link langsung ke cashless. Nah, di cashless kita
ada verifikasinya dulu. Jadi di pin dulu, dikasih pin, kita pinnya tuh apa, kita input. Setelah itu kita dua kali verification, 2 faktor inilah pokoknya. Nah di situ, dari sini kan kita bisa dapat apa namanya, kodenya tuh dari authenticator. Nah ya dari situ baru di callback. Jadi cashless kirim status balik ke frozen food kalau itu udah pembayarannya udah kelar, tinggal dikirim. Lalu di situ ada konfirmasi dari frozen food, update status backend sendiri. Nah jadi sukses, tercatat transaksi tercatat dan muncul di menu transaksi. Nah jadi ketika kita udah selesai, kita udah bayar, ntar kita bakal pindah lagi ke frozen food. Nah di situ menu transaksinya bakal tertambah otomatis dan apa namanya, masuk ke status yang baru. Nah saya di sini menggunakan keamanan berlapis di cashless. Yang pertama itu kredensial akun. Jadi kita loginnya dengan Firebase Authentication dan Google Sign In. Jadi sini kita bakal bikin akunnya tuh harus diverifikasi sama Firebase ini. Nah habis dari situ kita masuknya tuh bisa di profile tuh ada pemilihan kayak keamanan akunnya bisa lewat 2 faktor authentication atau PIN atau biometrik. Nah habis dari situ teknologi yang digunakan. Nah jadi saya di sini Flutter Mobile-nya menggunakan front-end mobile-nya menggunakan Flutter dan provider block. Jadi ini adalah satu kode basis Android, iOS, clean architecture, dan juga backendnya menggunakan Go plus Gin Gonic, ringan dan cepat untuk banyak request transaksi. Database dan ORM itu menggunakan MySQL dan GORM. Lalu ini tuh auto migrate skema, jadi mempercepat development. Jadi kita nggak usah bikin database-nya dulu, kita ngerunning go run main.go itu langsung ngegenerate atau migrate istilahnya. Jadi database-nya langsung ke create lah intinya. Nah jadi kita bisa setting juga itu. Nah dari situ autentikasi, saya menggunakan Firebase Auth dan JWT. Jadi loginnya siap pakai, sesi API stateless dan aman. Terus case OTP Redis, kode OTP auto expire, lebih cepat dari query berulang. Nah jadi ini tuh yang kayak autentikator Google Authenticator. Jadi kode OTP-nya tuh cepat habis, jadi kita harus update terus gitu kodenya. Nah integrasi antar app, jadi kita menggunakan deep link standar resmi navigasi app to app Android dan iOS. Oke. Sekarang kita bisa mulai ke aplikasinya. Sebelum itu kita cek dulu ya di sini. Nah, dompet kampus. Nah, di sini bisa terlihat ya, di sini ada menu utamanya atau ini adalah splash-nya. Jadi di sini cashless, e-wallet, dan di sini ada 2 menu, yaitu buat akun baru atau masuk ke akun. Jadi kita di sini bakal masukin akun baru ya. Nama lengkapnya music create. Terus emailnya 1123100049 global.ac.id. Jadi saya di sini bakal nge-create akun baru ya. Nah, passwordnya ini kita bikin gampang aja, 123456778. Nah, di sini kita klik daftar. Nah, maka di sini Firebase tokennya bakal lihat ya, tokennya. Sini pokoknya intinya di sini tuh apa namanya? Kita nge-request ke emailnya gitu, ke Firebase-nya. Jadi kita harus verifikasi lewat email sini. Nah, di sini langsung muncul ya e-money app. Nah, di sini langsung muncul 174317. Nah, di sini kita kan bisa langsung amankan akun kamu. Nah, kita di sini pilih yang autentikator biar nanti kita setting-settingnya lagi gampang ya. Kita pilih autentikator, terus lanjutkan. Ini kita salin.
Lalu kita buka autentikator, terus tab key, Imani. Nah. Nah, ini kita SS juga, jangan lupa, siapa tahu kita butuh. Nah, sini saya sudah memindai. Nah, jadi kita di sini langsung cek lagi nih 992. Yang baru yang ini ya, yang bawah ya. 685 683. 685 683. Nah, langsung masuk di sini. Halo. Nah, jadi kita di sini di menu utamanya, yaitu menu home-nya pada aplikasi cashless-nya. Jadi di sini kita harus, karena kita belum ada saldo, kita harus top up dulu ya. Misal kita top up 1 juta, top up berhasil. Nah, jadi di sini ada transaksinya, aktivitas, kita habis top up saldo. Nah, jadi itulah gimana cara kita mendapatkan verifikasi dari emailnya dan juga dari 2 factor authentication-nya. Oke. Nah, habis dari situ kita bakal pindah ke aplikasi frozen food-nya ya. Nah, di sini kita untung sudah nyeting dengan biometrik. Jadi kita misal masuk, kita harus verifikasi pakai biometrik kita. Jadi aplikasinya aman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan akunnya ya. Oke, kita langsung menggunakan Google aja. Karena saya sudah setting dari UTS waktu lalu, jadi saya rasa tinggal login. Nah, di sini ada menu-menunya. Ada nugget ayam, sosis ayam, dimsum ayam, karga ayam, fish roll, cemiring, tempura udang. Nah, di sini juga ada menu cart. Sini tentunya kosong karena kita belum menambahkan apa-apa. Lalu ada menu transaksi. Ini adalah transaksi yang saya coba sebelumnya. Ada akun. Nah, di sini kita bisa menggunakan mode terang dan mode gelap. Oke, yang pertama, mungkin kita akan menambahkan nugget ayam 1 dan juga karga ayam 2. Nah, setelah dari itu kita pindah ke keranjang, betul. Jadi sekarang kita tambah lagi, terus kita ke keranjang. Nah, di sini pun sudah ada subtotalnya di kiri bawah nih. Di sini ada harganya 143.000. Nah, sekarang kita tinggal check out. Nah, di sini kita ada metode pembayarannya ya. Nah, cuman sebelum itu kita harus masukkan alamat pengirimannya. Jadi misal kita kirim ke Komplek Mutiara Garuda, catatan misalnya 123. Nah, kita di sini bayar menggunakan metode pembayaran cashless. Kita tinggal press order. Nah, jadi dari sini kita langsung ke cashless-nya ya, aplikasi cashless-nya. Nah, di sini kita langsung muncul harga totalnya berapa, terus pakai saldo kita. Lalu kita bayar nih. Kita masukin PIN kita 0000. Nah, kita langsung ke kode autentikatornya. Nah, kita tungguin dulu biar dia nge-refresh ulang lagi. 529429. Oke. Setelah selesai, dia akan balik lagi ke sini. Kita lihat di transaksinya. Sebentar. Agar lebih jelas saya pakai mode terang saja. Nah, di transaksi ini kita sudah selesai dan ada detailnya ya. Di sini metode pembayarannya pakai apa, cashless, terus juga harga totalnya berapa dan rincian pesanannya apa aja. Terus ada alamat pengirimannya jangan lupa dan ada catatannya juga. Jadi di sini sudah lengkap rinciannya. Mungkin kita bakal ke cashless-nya lagi. Kita refresh dulu di sini. Nah, saldonya langsung kekurang ya. Dan juga di sini ada aktivitas. Kalau kita tuh langsung
kekuras gitu duitnya 143.000. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Jadi mungkin kesimpulannya, aplikasi ini ya frozen food itu buat e-commerce-nya, jadi Cashless itu buat e-wallet-nya. Jadi masing-masing punya backend dan database-nya sendiri. Nah, jadi ini tuh terintegrasi mulus lewat deep link app to app. Jadi yang bisa bikin dari frozen food ke Cashless itu adalah deep link app to app. Oke, jadi dikonfirmasi lagi lewat REST API agar data selalu konsisten. Dan juga ini saya bikin keamanannya, transaksinya berlapis, jadi ada kredensial akun, ada PIN-nya juga, dan ada 2 faktor authenticator sebelum dana bisa keluar. Jadi ini kayak mensimulasikan pola integrasi fintech dan e-commerce di dunia nyata seperti Shopee dan GoPay gitulah. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jadi gitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan keliru dari ucapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.